Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, perhatikan di sekitar kita. Kita berada dalam sebuah lingkungan dengan berbagai komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi IPA dengan pokok bahasan makhluk hidup dan interaksinya dengan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian lingkungan. Yang kedua, menjelaskan komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, menjelaskan pengertian interaksi dan pola-pola interaksi. Dan yang keempat adalah menjelaskan bentuk ketergantungan makhluk hidup. Tahukah kalian apa itu lingkungan? Dan apa sajakah komponen-komponen yang ada di dalamnya? Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Segala sesuatu tersebut berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Dalam lingkungan tersebut, makhluk hidup tinggal di tempat tertentu yang disebut dengan habitat. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ada dua komponen ekosistem. Yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Contoh komponen biotik adalah manusia, tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda tak hidup. Contoh komponen abiotik adalah air, tanah, cahaya, udara, dan sebagainya. Salah satu pola interaksi antara komponen biotik adalah membentuk suatu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Simbiosis dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, komensalisme. Yang kedua, parasitisme. Dan yang ketiga adalah mutualisme. Apakah simbiosis, komensalisme, parasitisme, dan mutualisme itu? Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Contoh simbiosis ini adalah yang pertama, simbiosis antara tumbuhan berbunga dan hewan penyerbuk seperti kupu-kupu. 2. Manusia dan bakteri. Contoh yang ketiga adalah bakteri pengikat nitrogen hidup di bintil akar tanaman. Tanaman memperoleh nitrogen, sedangkan bakteri memperoleh tempat hidup. Contoh yang keempat, simbiosis lincen atau lumut kerak antara ganggang hijau biru dengan jamur. Nah, simbiosis yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja atau disebut parasit dan pihak lain dirugikan atau tumbuhan inang. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah benalu yang hidup sebagai parasit pada tanaman inang. 2. Tumbuhan tali putri yang hidup menumpang pada tanaman lain. Dan yang ketiga adalah tumbuhan rafflesia pada tanaman inang. Keempat, berbagai jenis bakteri jahat, cacing, dan kutu yang hidup di tubuh manusia dan hewan. Nah, simbiosis yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Contoh simbiosis ini adalah simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora. 2. Simbiosis antara tumbuhan epifit. 3. Simbiosis sirih merambat dengan pohonnya. Nah, anak-anak, demikian saja pelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang kita peroleh, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar individu. Komponen ekosistem ada 2 macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Simbiosis dibedakan menjadi 3 macam, yaitu simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran,
Ibu memberikan tugas kepada anak-anak untuk belajar di rumah. Nah, tugas pertama adalah anak-anak mencatat komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian tugas yang kedua, mengidentifikasi simbiosis yang ada pada tabel berikut. Terima kasih.